Jadi Pak Bupati sengaja kita mengundang Bapak pada hari ini tidak untuk melakukan hukuman karena kita tidak punya otorisasi untuk berikan hukuman kepada kepala daerah karena dia adalah kepala daerah otonom. Tetapi kita ini diberikan tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, dan sanksinya sebenarnya itu ada di Kemendagri, itu kan Pak ya? Sanksi Kemendagri, dan tugas kita adalah melakukan pembinaan. Nah tentunya hari ini Bapak kan sudah juga diperiksa di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Mohon maaf, hari ini kita ingin cepat selesaikan mengenai apa yang berkembang hari ini, yaitu tentang beredarnya sebuah lagu Lalaki Langit Lalanang Bejan. Kita ingin yang pertama untuk meminta penjelasan Pak Bupati apa yang menjadi latar belakang dibuatnya lagu tersebut. Ya. Nah, ya itu kan berawal dari pertama suasana kebatinan dulu. Suasana kebatinan. Ya. Tapi bukan aliran kebatinan, Bapak. Bukan. Suasana kebatinan. Jadi kan perjalanan spiritual setiap orang itu kan berbeda. Kisah hidup seorang selalu berbeda-beda. Cerita cinta, cerita asmara, setiap orang itu berbeda, termasuk cerita cinta dan asmara dan keluarga saya pada saat itu. Dan itu saya tulis dalam bentuk puisi di tahun 2020. Puisi di tahun 2020. Oke. Jadi itu lahir dari Om Jen, seorang pengembara yang tersesat. Oke, gini aja biar lebih sederhana menjawabnya. Apakah lagu tersebut dibuat berkaitan dengan karakter Om Jen atau Pak Bupati sekarang kan? Bapak Saiful Bahri Binjen hari ini menjabat sebagai Bupati, yang waktu itu sebagai pengusaha, yang ada kaitannya yang sering saya sampaikan, yaitu Bapak adalah seorang pengembara perempuan. Artinya nakal. Ya, betul. Bajingan. Ya, betul kan? Betul. Bejat. Jadi lalanang bejat. Memang laki-laki bejat pada waktu itu. Yang saya suka menyebutkan, ini adalah bupati yang jujur karena mengakui sebelum jadi bupati sudah meniduri sekian ratus wanita. Betul nggak? Iya. Jadi cerita tentang diri saya sendiri. Oh, jadi diri Bapak ini waktu mudanya nakal. Sebelum jadi bupati itu nakal, bahkan nakalnya banget. Oh, banget. Nah, kan gitu. Sehingga mempersepsikan dirinya kalau jadi wanita, mungkin Bapak akan jadi wanita nakal. Akan berisiko lebih tinggi. Iya, artinya gini loh. Bapak kan laki-laki. Iya. Ketika Bapak jadi laki-laki, Bapak ini nakal. Kalau ditakdirkan jadi perempuan, maka Bapak ini akan jadi perempuan nakal. Nakal dan berisiko lebih tinggi. Oh, berisiko lebih tinggi gimana? Ya kan kalau laki-laki kan hamil. Kalau perempuan konsekuensinya kalau saya nakal, maka akan berisiko untuk. Bukan kalau saya nakal, Bapak kan nakal. Iya, nakal. Apabila Bapak jadi perempuan dan karakternya sama ketika Bapak masih muda. Sebelum jadi bupati, yaitu laki-laki bejat, maka Bapak menanggung banyak resiko. Karena Bapak akan ditiduri oleh berganti-ganti laki-laki. Betul. Yang akibatnya dari tidur itu adalah guguran, hamil. Hamil dulu, Pak. Ya, hamil. Dan digugurkan pastilah kan. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk diri sendiri. Kalau Bapak jadi perempuan. Coba jelasin. Ya, jadi saya berpikir pada saat itu, kenapa saya dengan pakai kalimat saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan yang menciptakan saya jadi laki-laki. Karena kalau saya diciptakan jadi perempuan, dan tentunya saya nakal, karena laki-laki juga dalam posisi nakal, maka satu saya akan berisiko tinggi seperti apa yang disebutkan dalam lagu itu. Jadi mungkin saya SMP kelas 3 sudah keguguran. Jadi itu karena nakal ya. Terus karena saya nakal jadi perempuan, dan saya akan selalu bersolek, akan tampil
perfect gitu loh ya. Karena kalau Bapak jadi perempuan pasti jelek, Pak. Iya. Gitu. Sehingga saya kan harus bersolek. Ya iya kan, mohon maaf ya, kalau dia jadi perempuan ya masih jelek. Iya. Ya kan begini adanya, kalau mau jujur, kita harus jujur, Pak. Iya. Betul kan, Pak? Bapak kan tidak tersinggung saya ngomong gitu kan? Iya. Karena Bapak jelek, kalau jadi perempuan Bapak tidak punya tampang cantik, maka Bapak saya akan mencoba tampil bagaimana kelihatan ini besar, gitu kan? ininya Ya makanya kalimatnya pas pakai kutang yang lebih besar payudaranya jadi besar. daripada payudara. Terus? Terus harus melukis alis. Karena alisnya jelek. Kan? Terus hidung enggak? Iya kan, bulu mata, karena kan bulu mata saya jarang. Ya itulah saya menggambarkan diri saya sendiri. Kalau jadi perempuan. Kalau jadi perempuan. Karena Bapak kalau jadi laki-laki kan punya duit. Ya. Potensinya laku kuat. Ya. Tapi kalau Bapak jadi perempuan dengan wajah seperti ini, Ya. maka potensinya Iya nggak laku, Pak. Makanya saya harus bersolek gitu loh. Dan artinya kalau jadi laki-laki nakal saya bayar aja saya kerjain gitu. Lagi perempuan kan dibayar. Pasti saya lebih nakal lagi karena dapat duit. Jadi itu kalau ada yang mau, Pak. Iya, kan bersolek, Pak. Ya kalau pas-pasan kayak gini siapa yang mau, Pak? Ya itulah. Bapak mungkin kalau jadi perempuan yang naksirnya susah, Pak. Susah. Iya. Begitulah. Oh, itu aja. Itu. Nah, cuman persoalannya bahwa peristiwa yang bersifat pribadi itu dipublikasikan. Betul. Maka publik susah menangkap isi pesan itu. Betul. Gitu kan, Pak? Ya. Sehingga menjadi sebuah tafsir atau pemahaman Bapak melakukan penghinaan terhadap perempuan. Ya. Karena pengalaman pribadi saya Bapak, andai kata menjadi perempuan akan seperti ini, itu belum tentu juga bisa dipahami oleh publik. Karena bahasa Bapak itu adalah sudah menjadi bahasa konsumsi publik. Jadi pengalaman pribadi sebaiknya dipasangnya di rumah. Ya. Dalam bentuk karya yang hanya dinikmati oleh diri sendiri. Iya. Nah, ya. Yang kedua, Bapak juga hari ini adalah bupati. Karena bupati pejabat publik, maka seluruh ucapan tindakannya akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Itu aja problemnya. Problemnya karena Bapak bupati, Pak. Iya. Gitu. Nah, itu kan. Betul. Nah, kemudian selanjutnya apa yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama adalah mungkin saya berusaha untuk jujur tentang diri saya. Tapi saya mungkin salah dalam pemilihan kata. Sehingga orang menafsirkan lain. Belum tentu semuanya bisa memahami apa yang saya maksud. Iya. Karena kesalahan memilih kata itu dipersepsikan saya merendahkan orang lain dan mendiskreditkan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas itu. Karena saat itu waktu saya buat saya tidak menyadarinya. Dan ketika ini menjadi kontroversi dan menjadi banyak orang yang menafsirkan berbeda dengan apa yang saya pikirkan, oh berarti mungkin saya salah dalam memilih kata, memilih kalimat itu. Dan pernyataannya sudah disampaikan. Sudah disampaikan Secara terbuka. Lagunya sudah dihapus belum? Sudah, semua di tag. Semua di platformnya. Semua. Platform apa saja? Di TikTok, di Instagram, di Facebook. Semua. Jadi karena yang YouTube. memiliki Di lagu YouTube. itu sudah menghapusnya Ya. di seluruh platform media sosial. Kalau masih beredar agar dihentikan. Jangan terus-terusan diedarkan. Karena pemiliknya sudah menghapus. Itu sudah selesai kan? Sudah selesai. Ya. Nah, kemudian komitmen Bapak ke depan apa? Yang pertama tentunya akan lebih hati-hati lagi dalam memilih kata. Dan ya dengan ini juga saya menyadari bahwa kita harus selektif mencari memilih kalimat gitu agar tidak multitafsir. Dan selanjutnya tentunya terkait khusus, karena kan saya kebiasaan kalau apa yang terjadi pada diri saya selalu tulis. Tulis, saya akan lebih konsultasi. Azan dulu.